Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu bahagia dan sukacita karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini, kita di acara Renungan Pagi edisi 14 September 2023. Saudaraku, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima sabdanya. Semoga menjadi panduan kita untuk berjalan di hari ini. Pagi ini kita akan membaca Amsal pasal 6, ayat 6 sampai ayat yang ke-11 demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Bangun tidur lagi. Pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, masih ingat lirik lagu yang pernah populer dari Mbah Surip yang diliris pada tahun 2003 dari album Tak Gendong. Pernah sangat digemari berbagai lapisan masyarakat. Sebagian liriknya berbunyi, bangun tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun tidur lagi. Saudara sekalian, siapa yang kita ingat pada waktu kita mendengar lirik lagu ini? Bangun tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Siapakah si tukang tidur itu? Saudara, kita setuju bukan kalau kita menyebutnya dialah si pemalas. Amsal merupakan salah satu kitab-kitab hikmat bersama dengan Ayub, Mazmur Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Kitab-kitab ini mengajarkan bagaimana hidup dengan bijaksana. Amsal mengajarkannya secara praktis. Salah satunya teks yang baru kita baca pada pagi ini, di mana kita diajar untuk belajar dari semut, binatang yang sangat kecil dan sering dianggap mengganggu. Dalam teks yang kita baca hari ini, paling tidak kita melihat ada 3 kata perintah. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Itu yang pertama. Perhatikanlah lakunya. Yang kedua, dan jadilah bijak yang ketiga. Saudara sekalian, Tuhan kita adalah Guru Maha Agung yang sangat mengasihi kita. Guru Maha Agung dan Guru sejati yang sudah mengingatkan para pemalas supaya pergi dan belajar kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ada apa dengan ayat ini? Setelah sekarang kita melihat 3 perkara dalam ayat yang kita baca tadi ini memang sangat pendek tetapi jelas juga. Pergilah kepada semut. Semut yang adalah serangga paling kecil tapi bisa melakukan perkara besar. Walaupun sangat kecil dan tidak kuat, tetapi semut adalah binatang proaktif yang mampu melihat kesempatan dan mengambil inisiatif sendiri tanpa disuruh-suruh oleh pemimpinnya. Semut mampu melihat musim dan menyediakan makanan untuk masa-masa sulit yang akan datang. Hal ini mengingatkan kita pada apa yang dilakukan oleh Yusuf dalam kitab Kejadian 40-45. Ketika menghadapi kelaparan di Mesir, Yusuflah yang merancangkan supaya pada tahun-tahun kering mereka tetap memiliki persediaan makanan. Saudara sekalian, nasihat dan perintah dalam 3 perkara yang luar biasa yang kita dengarkan pagi ini sangat bermanfaat bagi si pemalas. Dan boleh jadi juga bagi kita saat ini yang mendengarnya. Untuk belajar dan bekerja membangun diri dengan baik, lebih baik dan terbaik. Saudara sekalian, mereka sangat rajin dan bijak dalam bekerja. Itulah semut yang tak pernah menunda-nunda pekerjaannya.
dan tak pernah meninggalkan pekerjaannya saat belum selesai. Orang malas akan mencari jalan yang beresiko dan paling mudah dikerjakan. Dengan sangat baik semut bekerja sama dan bergotong royong membangun sarang dan mengumpulkan makanan dengan tanpa dendam, benci, dengki, iri hati, dan tinggi hati. Mereka semua bersama-sama mengerjakan apa yang seharusnya mereka kerjakan. Mereka tidak marah, bersengketa, berbantah-bantah, berseteru, berselisih, bertengkar, atau bermusuhan. Mereka tidak seperti manusia yang penuh dengan rasa dendam, benci, dengki, iri hati, tinggi hati, sombong, marah, penuh persengketaan, perbantahan, perseteruan, perselisihan, dan permusuhan. Meski manusia disebut makhluk tertinggi derajatnya daripada hanya seekor semut, bahkan dari segala makhluk ciptaan Tuhan, namun banyak di antara manusia yang masih perlu belajar kepada semut. Banyak fenomena di antara kita manusia yang sering menunjukkan adanya orang-orang tertentu yang menaruh, menyimpan, dan melakukan segala sesuatu dengan dendam, benci, dengki, iri hati, dan tinggi hati terhadap sesamanya. Kita mendapati orang-orang tertentu sering bersengketa, berbantah-bantah, berseteru, berselisih, bertengkar, dan bermusuhan, dan kadang-kadang berakhir di meja pengadilan. Walau itu hal-hal yang kecil dan sepele. Dan hal yang demikian itu tidak pernah terjadi dalam kehidupan semut. Saudara, luar biasa bukan? Kali ini pengamsal mendidik dan mengajar para pemalas agar pergi kepada semut yang tekun dan rajin bekerja. Tujuannya tidak lain adalah agar umat Tuhan menjadi bijak dengan rajin bekerja, supaya mereka menjadi kaya, bukan saja dalam hal kekayaan duniawi, tetapi juga karya dalam kekayaan surgawi, sehingga dapat menjadi berkat, dan berkarya adalah wujud dari hikmat dan iman itu sendiri. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, betapa seringnya kita mengambil peran si pemalas, berani menerima tanggung jawab tetapi tidak menyelesaikannya dengan tuntas, berani mengiyahkan untuk satu tugas dan tanggung jawab, tapi kadang-kadang tidak tuntas dikerjakan. Kalau hari kemarin saudara sekalian kita mendengar satunya kata, satunya perbuatan, satunya pikiran sebagai bukti orang yang bijaksana dan orang yang berhikmat, maka hari ini kita mendengar salah satu bukti orang yang berhikmat adalah mereka rajin untuk berkarya. Mereka tuntas mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya. Mereka bukanlah pemalas tetapi bekerja. Karena mengetahui bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan adalah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, sudahkah kita bertanggung jawab atas semua tugas, panggilan, dan peran kita masing-masing? Jika belum, belajarlah pada semut. Bangunlah, berkaryalah sebagai wujud iman kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami lagi tentang tugas dan peran kami masing-masing. Jika Tuhan sudah mempercayai kami satu tugas tanggung jawab untuk kami kerjakan, Tuhan tolonglah kami supaya kami bertanggung jawab mengerjakannya dengan tuntas, supaya kami tidak menunda-nundanya, tetapi kami kerjakan sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan sendiri bagi kami. Kami hanya berterima kasih karena kami tahu Tuhan akan selalu menyertai kami, umat-umat-Mu yang mengasihi Engkau, supaya pada akhirnya kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba-Mu berdoa supaya semua pendengar renungan pagi hari ini semakin dikuatkan, semakin dimotivasi untuk gemar bekerja, bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan pada kami, agar kesaksian hidup kami di dalam dunia ini akan nyata jelas bahwa kami adalah orang-orang yang memiliki hikmat surgawi, dan kami memiliki Tuhan yang akan senantiasa mendampingi hidup kami. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Tuhan yang mengerti atas kebutuhan hidup mereka. Berkatilah mereka Tuhan, anugerahkan kedamaian, anugerahkan kesucian, anugerahkan sukacita,
supaya mereka semua bersuka cita berbahagia di hadapan-Mu, menerima segala yang baik daripadamu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ini dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa, amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.